Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Terauchi, selamat datang, Tuan. Silakan. Silakan. Yang kadang kali. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Konosuke. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab dalam menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap segera menyelenggarakan proklamir kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat, yaitu 24 Agustus 1945. Saya akan pikirkan kembali permintaan Anda. Kami akan membicarakan terlebih dahulu kepada PPKI. Kalau begitu, kami undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hoirul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali tuh, teman-teman. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, sobat? Karena PPKI adalah badan bentuknya Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno, sebagai pimpinan rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Permasalahannya apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau tetap ingin pasca proklamasi disusun oleh PPKI, maka kita paksa saja beliau bila perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau. Benar kawan-kawan, kekerasan bukan cara penyesuaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hoirul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari?
Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung. Dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI tahu hal-hal apa saja yang disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI bentuknya Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon undur diri. Selamat malam Bung Karno. Ada apa lagi kalian kemarin? Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita harus kobarkan revolusi. Kami akan mengorbankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah esok hari. Ini batang leherku, serlah aku bojok sana, potonglah leherku malam ini juga. Jangan menunggu hari esok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang menyatakan dan memproklamasikan kemerdekaannya itu sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat mengakibatkan pertumpahan darah. Kekuatan tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata tentara Jepang. Apa yang kau bisa perlihatkan kepada saya? Apa bukti kekuatan yang diperhitungkan? Apa tindakan keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Sekarang saya minta waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima, karena kurang perhitungan dan akan memakan banyak korban jiwa dan harta. Baiklah, kalau Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khairul Saleh Sudanjo Singgi yang merupakan anggota PKK yang melakukan hal tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno bahwa proklamasi harus tetap disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi kita buat sendiri, tetapi kita harus lihat situasi supaya rakyat tidak menjadi korban. Kami golongan pemuda dan tentara peta akan selalu berada di belakang Anda jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Baik, saya setuju permintaan kalian. Setelah saya nyampe di Jakarta, kami akan merumuskan naskah proklamasi. Revolusi berada di tangan kami memerintahkan, Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon saya sudah merencanakan pekerjaan untuk tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa bukan sekarang saja? Atau tanggal 16? Dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih menarik harapan kepadaku? Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang suci bagi kita. Tanggal 17, besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia. Jumat yang suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17.
Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian 17 bukan buatan manusia. Sampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maeda menuju Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Misi Bong, silakan gunakan rumah saya saja. Soal keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Bung Karno bisa menggunakan ruang serambi dan ruang makan. Oke. Silakan masuk. Ini ruang serambi dan ini ruang makan yang bisa Bung Karno gunakan. Oke, baik. Terima kasih. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini, agar semua dapat menandatangani teks proklamasi ini. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong ketikkan Sajuddin Malik. Baik. Ini Bung, terima kasih sama-sama. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita telah mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu akan berpendapat bahwa sekaranglah datangnya saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita
dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menjadi suatu kekuatan yang padu bangsa yang satu, Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.